Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang evaluasi dan apresiasi anak. Yang beranggotakan 3 orang. 1. Risma Isnaini, NIM 203131029. 2. Laila Fadilah Purnama Putri, NIM 203131036. 3. Aisma Fitri Handayani, NIM 203131037. Pengertian evaluasi. Menurut Lukajat, kata evaluasi, penilaian, dan pengukuran seringkali didengar dan digunakan dalam keseharian. Secara umum, orang sering mengidentikan evaluasi sama penilaian karena biasanya kegiatan pengukuran sudah termasuk di dalamnya. Seringkali 3 kata tersebut, evaluasi, penilaian, dan pengukuran dianggap sama. Namun, sejatinya berbeda. Dari segi penggunaannya, sering membingungkan karena semua istilah tersebut termasuk dalam proses yang sama, dan ketika kegiatan tersebut tidak dapat dipisahkan, serta dalam segi pelaksanaan dimulai dari pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Evaluasi dilakukan setelah kegiatan penilaian, sedangkan kegiatan penilaian dilakukan adanya hasil pengukuran. Penilaian merupakan proses pengumpulan beberapa informasi yang dilakukan secara keseluruhan dan berkesinambungan tentang proses dan hasil belajar yang telah dicapai oleh setiap peserta didik ukur yang digunakan untuk mengumpulkan informasi yang dilakukan pada awal pembelajaran, saat pembelajaran maupun pada akhir pembelajaran. Evaluasi merupakan proses pengambilan keputusan yang berdasarkan hasil pengukuran dan penilaian tersebut yang dilakukan secara menyeluruh. Kegiatan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan saling terkait satu sama lain sesuai urutannya. Saat ini ada perbedaan yang jelas dan tegas antara penilaian dan evaluasi. Singkatnya, penilaian merupakan kebagian dari evaluasi. Berbagai istilah seperti pengukuran, pemberian grade, pemberian skor, dan lain sebagainya ini masuk dalam fungsi penilaian menurut Warsono dan Haryatno 2012. Stuflebem DKK dalam Putra 2013 mendefinisikan evaluasi sebagai the process of delineating, obtaining, and providing useful information for judging decision alternative. Evaluasi merupakan proses menggambarkan, memperoleh, dan menyajikan informasi yang berguna untuk merumuskan sesuatu alternatif keputusan. Secara garis besar, evaluasi dapat dianggap sebagai proses perencanaan, perolehan, dan penyediaan informasi yang dibutuhkan untuk membuat berbagai alternatif keputusan. Apabila evaluasi ini dikaitkan dengan pembelajaran, maka evaluasi dapat dipandang sebagai proses sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan sejauh mana tujuan pembelajaran yang dicapai oleh siswa. Dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah suatu proses sistematis tentang mengumpulkan bahwa menganalisis, menafsirkan, dan mengambil keputusan tentang informasi yang dikumpulkan. Dengan demikian, evaluasi pembelajaran AUT merupakan suatu proses pengumpulan data atau informasi, menganalisis, dan menafsirkan informasi tentang pembelajaran pada anak usia dini yang dalam pelaksanaannya dilakukan dengan metode dan menggunakan instrumen yang sesuai. Evaluasi dalam konteks pembelajaran di pendidikan anak usia dini atau PAUD adalah suatu prosedur sistematis yang digunakan untuk memperoleh informasi tentang kemajuan berbagai aspek perkembangan yang telah dicapai oleh peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran selama kurun waktu tertentu. Dalam pembelajaran anak usia dini, guru dapat mengevaluasi sejauh mana pembelajaran telah dilaksanakan, berhasil atau tidak, ataukah penggunaan media dan metode yang kurang tepat dan kurang menarik. Evaluasi dilakukan guna memperbaiki proses pembelajaran di keesokan hari agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara maksimal. Tujuan evaluasi pembelajaran AUT. 1. Menilai ketercapaian tujuan. Ada keterkaitan antara tujuan belajar, metode evaluasi, dan cara belajar siswa. 2. Mengukur macam-macam aspek yang bervariasi. 3. Sebagai sarana untuk mengetahui apa yang ingin siswa ketahui.
4. Memotivasi belajar siswa. Evaluasi juga dapat memotivasi belajar siswa. Fungsi evaluasi pembelajaran out. 1. Fungsi instruksional. Fungsi instruksional atau fungsi kepengajaran maka dapat digunakan untuk menetapkan keputusan-keputusan yang mempengaruhi proses belajar mengajar. 2. Fungsi administrasi. Evaluasi bertujuan mengumpulkan data dan informasi berupa nilai-nilai ujian guna menetapkan siswa-siswi mana pada suatu semester tertentu yang dapat diperkenakan pindah ke semester yang lebih tinggi tanpa mengulang. Begitu pula pada semester tertinggi, dengan adanya nilai-nilai hasil evaluasi pada guru, dapat menentukan siswa-siswi mana yang berhak menamatkan studinya. 3. Fungsi bimbingan. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan data yang akurat mengenai prestasi belajarnya, perhatian, dan kepribadiannya yang dapat dihimpun melalui kegiatan evaluasi. Ruang lingkup evaluasi pembelajaran. Adapun ruang lingkup evaluasi pembelajaran anak usia dini diantaranya evaluasi proses dan hasil pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik untuk menentukan sejauh mana keterlaksanaan rencana pembelajaran. Kemudian dari hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai tindak lanjut pelaksanaan selanjutnya. Untuk lingkup penilaian mencangkup pertumbuhan dan perkembangan anak. Adapun lingkup penilaian pertumbuhan meliputi ukuran fisik yang diukur dengan satuan panjang dan berat. Misalnya, berat tubuh, tinggi badan atau panjang badan, dan lingkar kepala. Sementara itu, penilaian perkembangan mencangkup berbagai informasi yang berhubungan dengan bertambahnya fungsi psikis anak, yaitu perkembangan nilai agama dan moral, perkembangan fisik motorik, perkembangan kognitif, perkembangan bahasa, perkembangan sosial emosional, dan perkembangan seni. 6 aspek perkembangan tersebut menjadi ruang lingkup penilaian yang mengarah pada tercapainya kompetensi inti yang menjadi standar tingkat pencapaian perkembangan anak atau STPPA. Adapun prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. 1. Komprehensif. Evaluasi hendaknya mencakup seluruh aspek yang akan dinilai, baik untuk bidang pengembangan kemampuan dasar dan bidang pengembangan perilaku. 2. Keterandalan atau reliabilitas. Evaluasi yang baik seharusnya memiliki kepercayaan yang tinggi atau reliabilitas. Dari hasil yang tidak dicapainya, tampak banyak dipengaruhi unsur waktu dan orang yang melakukannya. Hasil evaluasi harus memiliki konsistensi atau keajekan. Artinya, kapanpun dinilai hasil yang dihasilkan tidak akan jauh berbeda. 3. Kesahihan atau validitas. Evaluasi yang baik hendaknya mengevaluasi secara tepat apa yang akan dievaluasi dengan mengupayakan alat evaluasi yang tepat. 4. Objektif. Artinya bahwa penafsiran terhadap informasi dalam evaluasi harus apa adanya, sesuai kenyataan, menghindari diri dari subjektivitas, sehingga akan menghasilkan nilai yang relatif sama meskipun penilaiannya berbeda. 5. Continue atau berkesinambungan. Evaluasi hendaknya dilakukan secara kontinu dalam jangka waktu yang cukup, bukan hasil pengamatan sesaat, sehingga memungkinkan para guru memperoleh kesimpulan akhir yang akurat dan dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan. 6. Bermakna. Evaluasi seharusnya bermakna, artinya memiliki manfaat atau nilai guna pembelajaran secara keseluruhan. Selanjutnya, bentuk-bentuk evaluasi. 1. Evaluasi jangka panjang dan evaluasi jangka pendek. Evaluasi jangka pendek dan evaluasi jangka panjang adalah salah satu bentuk evaluasi berdasarkan jangka waktu evaluasi jangka pendek, yaitu evaluasi yang dilakukan terhadap suatu aspek saja yang terjadi secara kebetulan, yang bersifat segera dan mendesak,
Sedangkan evaluasi jangka panjang adalah suatu penilaian yang dilakukan secara menyeluruh, terorganisasi, dan berkesinambungan yang meliputi beberapa aspek dalam jangka waktu tertentu. 2. Evaluasi reflektif, evaluasi informatif, dan evaluasi sumatif. Berdasarkan prosedur yang digunakan terbagi menjadi 3, yaitu evaluasi reflektif, evaluasi formatif, dan evaluasi sumatif. Ketiga bentuk evaluasi tersebut biasanya digunakan dalam praktik pembelajaran di TK. Evaluasi lebih berorientasi pada proses adalah evaluasi formatif, sedangkan evaluasi berorientasi pada hasil adalah evaluasi sumatif. Keterpaduan antara evaluasi reflektif, evaluasi formatif, dan evaluasi sumatif dilakukan dalam perencanaan dan pengelolaan program pembelajaran di TK. Contohnya, pada saat penyusunan diperiksa apakah komponen-komponen RPPH telah lengkap, baik RPPH model pembelajaran berdasarkan minat sesuai dengan kerangka kerjanya. Komponen RPPH untuk model kelompok terdiri dari waktu, hari, tanggal, dan waktu indikator. Selanjutnya, pengertian apresiasi. Apresiasi secara etimologi yaitu apresiasi atau dari Belanda appreciation, yaitu dari Inggris. Menurut Kamus Inggris, to apresiasi yaitu bentuk kata kerja yang berarti to judge the value of understand or enjoy fully in the right way, for to estimate the quality of, to estimate rightly, to be sensitive, a word of Webster. Secara umum, apresiasi seni atau mengapresiasi karya seni berarti mengerti sepenuhnya seluk-beluk sesuatu hasil seni serta menjadi sensitif terhadap segi-segi estetika. Apresiasi dapat juga diartikan berbagai pengalaman antar penikmat dan seniman. Bahkan ada yang menambahkan menikmati sama artinya dengan menciptakan kembali. Sementara itu, Rollo May Syahbana menambahkan bahwa berapresiasi terhadap suatu kreasi baru atau hasil seni juga merupakan suatu tindakan kreatif. Apresiasi seni adalah proses penilaian atau penghargaan terhadap sebuah karya seni yang dilakukan oleh penonton atau penikmat karya seni. Tujuan pokok penyelenggaraan apresiasi seni adalah menjadikan masyarakat melek seni sehingga dapat menerima seni sebagaimana mestinya. Dengan kata-kata yang lebih lengkap, apresiasi adalah kegiatan menyerap, menangkap dengan panca indera, menganggapi, menghayati, sampai kepada menilai sesuatu, dalam hal ini karya seni. Selanjutnya, apresiasi seni adalah proses penilaian atau penghargaan terhadap sebuah karya seni yang dilakukan oleh penonton atau penikmat karya seni. Proses apresiasi seni diharapkan bisa dilakukan oleh setiap penonton atau penikmat seni. Setiap orang, tidak peduli latar belakang pendidikannya, diharapkan bisa dan mampu mengapresiasi karya seni yang disajikan kepadanya. Setiap karya seni yang dibuat oleh seorang seniman diharapkan bisa diapresiasi
dan dinikmati oleh penonton. Akan tetapi, apakah setiap penonton mampu menikmati atau mengapresiasi sebuah karya seni sesuai dengan keinginan orang yang membuatnya? Tentu saja tidak, karena setiap orang pasti mempunyai kemampuan dan kepekaan, acuan, atau pedoman yang digunakan untuk melakukan sebuah pengamatan dan penilaian. Mengapresiasi karya seni menurut Jerome Stolnitz dalam Carlson tahun 2000 haruslah dilakukan dengan sikap terbuka dan tanpa purbasangka atau tanpa pamrih. Namun menurut George Dicke hal tersebut dianggap tidak masuk akal karena otak manusia itu tidak pernah kosong. Menurut George Dicke, sikap tanpa pamrih seperti itu kurang tepat dan cacat, karena seni tidak hanya mengandung nilai estetik tetapi juga mengandung nilai lainnya. Tidak bisa didekati dengan sikap tanpa pamrih seperti itu. Carlson, seperti telah diketahui bahwa manusia itu mempunyai 3 jenis kemampuan, yaitu kemampuan di bidang kognitif, kemampuan di bidang afektif, dan kemampuan di bidang psikomotorik. Ketiga kemampuan tersebut terkait satu sama lain, sehingga merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Menumbuhkan apresiasi pada anak. Sejak lahir, anak sebenarnya memiliki potensi yang harus dikembangkan untuk menjadikannya manusia yang pintar seutuhnya. Edu Jedila tahun 2012 mengatakan bahwa mempelajari seni berarti memberikan kesempatan pada anak untuk mencerdaskan emosi mereka, mengasah kepekaan pada keindahan, keseimbangan, harmonisasi, gradasi, kecantikan, dan lain sebagainya. Pengembangan potensi emosional harus memiliki porsi yang sama besar dengan potensi spiritual, intelektual, sosial, dan jasmani anak-anak. Keseimbangan pengembangan kelima potensi tersebut sangat penting untuk diperhatikan oleh orang tua karena sangat dibutuhkan anak dalam kehidupan anak kelak. Pengembangan potensi emosional ini salah satunya adalah melalui rasa ketertarikan yang dapat berupa keindahan. Alfred Ligottwoldt dan Konrad Lange mengatakan bahwa persepsi anak-anak terhadap seni dan keindahan perlu dikembangkan melalui penghayatan atau apresiasi langsung, baik melalui kegiatan menggambar, kegiatan berolah seni, maupun kegiatan observasi. Kegiatan ini dilakukan dengan mengunjungi objek-objek seni seperti museum, sanggar seniman, pameran. Selanjutnya, untuk menumbuhkan minat dan apresiasi terhadap seni budaya diantaranya terdapat cara sebagai berikut. 1. Apresiasi terhadap warisan budaya dan seni, yaitu memberikan rangsangan seni sejak dini untuk menumbuhkan budaya estetika dan kreativitas anak. 2. Memperluas wawasan mengenai berbagai cabang, yaitu mengenal dan mempelajari secara langsung unsur-unsur dari sebuah seni kebudayaan. 3. Menumbuhkan kesadaran harga diri bangsa, yaitu memandang niat seniman yang bersangkutan dan pendukungnya dalam hal bagaimana seni itu ditampilkan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Melalui kegiatan berolah seni, ekspresi anak-anak bisa tersalurkan. Kegiatan ini akan memberikan sumbangan bagi pencegahan tekanan mental. Oleh karena itu, kegiatan seni akan memberikan peluang bagi kesempatan berkomunikasi.
yaitu untuk melepaskan tekanan-tekanan batin yang sering sukar bila diungkapkan melalui media bahasa. Pendidikan seni dapat dimanfaatkan untuk tujuan penyembuhan, yaitu menjaga keseimbangan jiwa, yakni sebagai sarana bagi kesehatan mental. Sedangkan melalui kegiatan penghayatan akan meningkatkan kepekaan estetik, cita rasa keindahan anak-anak guna mengimbangi perkembangan pikir. Ketika anak-anak sedang melakukan kegiatan berolah seni, guru bisa bercerita tentang keindahan alam, lingkungan, keindahan khayalan, imajinasi yang dirasakan anak-anak, keindahan tentang objek-objek seni, keindahan tentang karya seni, masterpiece, dan sebagainya, sehingga daya khayal dan kualitas ekspresi diri anak berkembang dan meningkat. Konsep apresiasi seni. Sampai sekarang, konsep apresiasi, baik apresiasi seni maupun apresiasi terhadap alam secara teoritis, belum banyak dibicarakan. Apresiasi terhadap alam, khususnya terhadap nilai non-estetiknya, misalnya nilai ekonomi atau nilai fisiknya, tentu sudah banyak dilakukan oleh para ahli yang relevan. Tetapi, apresiasi terhadap nilai estetiknya masih sangat jarang dilakukan. Dalam bidang seni, istilah yang berbeda. Tiap orang pasti memiliki kemampuan mengapresiasi karya seni secara berbeda, karena pengalaman orang tidak sama persis. Kemampuan orang dalam menilai sesuatu juga ditentukan oleh kemampuannya di dalam mengapresiasi sesuatu yang dihadapinya itu. Kemampuan orang mengapresiasi sesuatu benda atau karya seni juga sangat dipengaruhi baik oleh faktor internal dan faktor eksternal dari orang tersebut. Faktor internal adalah faktor yang berada pada diri pengamat, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari benda atau objek yang diamati. Berkaitan dengan kegiatan apresiasi, sebagian ahli mengatakan bahwa apresiasi seni harus dilakukan dengan sikap tanpa pamrih. Namun ahli lain mengatakan bahwa sikap tanpa pamrih tersebut hanyalah mitos. Tujuan apresiasi yang pertama, melakukan evaluasi dan pengembangan nilai keindahan karya seni. 2. Melakukan pengembangan daya kreasi dan imajinasi. Ketiga, melakukan penyempurnaan karya seni. Fungsi apresiasi dalam memberikan suatu apresiasi terhadap sebuah karya tentu akan memberikan dampak untuk penerimanya. Hal ini tidak diberikan begitu saja, tetapi juga adanya fungsi yang harus diketahui. Fungsi apresiasi adalah yang pertama, untuk sarana peningkatan rasa cinta kepada karya anak bangsa Indonesia sekaligus peduli kepada sesama. Yang kedua, untuk sarana menilai, menikmati, empati, hiburan, dan edukasi. Yang ketiga, sebagai sarana untuk mengembangkan kemampuan manusia dalam beberapa hal. Proses melakukan apresiasi. Proses melakukan apresiasi adalah melihat karya lalu merasakan, berempati, selanjutnya muncul pendapat pribadi untuk menyebutkan kelebihan, kekurangan, dan kemudian menilai. Seni rupa yang paling populer perkembangannya dan mudah dijangkau oleh siswa SMP adalah membuat karya tulis. Dengan singkat, bisa disimpulkan bahwa cara-cara melakukan apresiasi adalah melakukan pengamatan, menghayati, memahami, menanggapi, melakukan penilaian, implementasi, atau menerapkan. Tingkat apresiasi seni. Terdapat beberapa tingkatan dalam apresiasi, atau mempunyai macam-macam apresiasi yang mempunyai ukuran tertentu. Dalam apresiasi seni maupun karya seni, ada jenis-jenis tingkatan yang memberikan gambaran seni. Ada beberapa tingkatan dalam apresiasi seni yang terdiri dari tingkat empatik. Tingkat empatik dalam kamus artinya adalah melibatkan pikiran dan perasaan. Tingkatan apresiasi itu dalam bentuk tangkapan indrawi atau tangkapan dari indera-indera. Contohnya,
Apresiasi simpatik adalah pada saat kita mendengarkan suatu karya seni musik, maka diri kita akan merasakan nyaman dan betah mendengarkan karya tersebut. Kemudian timbul penilaian bahwa karya tersebut bagus. Tingkat estetik. Estetik diartikan sebagai penilaian terhadap keindahan. Tingkat apresiasi seni adalah pengamatan dan juga penghayatan. Contoh tingkatan apresiasi estetik adalah pada saat menyaksikan suatu pagelaran seni, teater, atau apapun itu membutuhkan sebuah pengamatan yang baik supaya sesuatu dengan menyampaikan apresiasi estetik tersebut kepada siapa. Tingkatan apresiasi kritik. Di tingkatan apresiasi kritik atau suatu bentuk apresiasi yang menjelaskan sebuah klasifikasi, deskripsi, menerangkan, menganalisis, evaluasi sehingga bisa mengambil suatu kesimpulan. Contoh apresiasi kritik adalah seperti ajang pencarian bakat yang membutuhkan suatu ilmu yang mendalam yang mana masing-masing menampilkan sebuah bakat tersebut menjadi sebuah bakat penyampaian apresiasi yang lebih mendalam. Sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.